Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Tani, teman-teman di mana saja Anda berada. Saya ucapkan selamat sore. Jumpa lagi dengan channel Kopi Jalan Santuy, channel berbagi sharing seputar tanaman kopi. Baik, Sobat Tani dan teman-teman, pada kesempatan sore kali ini saya akan berbagi sharing seputar klon apa saja yang harus kita kembangkan ya, menurut karakter dan kelebihannya masing-masing akan kita bahas di sini ya. Seperti yang berada di hadapan kita ini adalah klon Jarwo namanya. Dan kebetulan saya sedang berada di kebunnya, kembali di kebunnya Mas Mamat, sedang melakukan kunjungan. Dan Mas Mamat ini melakukan penyambungan pertamanya kembali di bulan 3. Alhasil ditumbuhin banyak penyelang. Di next atau selanjutnya akan selalu banyak penyelang karena kesalahan dari awal dan tidak disetting ya, seharusnya disunat dulu. Oke, contoh nih yang berada di pohon Liberica ini penyambungannya kemarin di bulan 3 tahun 2024. Alhasil seperti ini nih. Ini nanti pada bulan 11 tahun 2025 akan terjadi banyak penyelang seperti ini. Tuh. Kita geser ke sini. Tuh ya. Banyak sekali penyelangnya. Ini yang udah gede-gede ini adalah penyelang. Bisa Sobat Tani saksikan sendiri untuk musimnya nih. Masih sebesar-besar ini ya. Musim. Tuh. Dan yang udah besar-besar ini penyelang ya. Dan berada di ketinggian 1100 nih. Punya kebunnya Mas Mamat, dan akan kita cek dompolan yang paling besar. Kita hitung sama-sama ya. Kita cari dompolan yang paling besar atau banyak isinya. Ini nih. Kebetulan ini udah kuning ya. Kita petik dulu. Oh, tangan satu tidak kepegang juga ya. Oke. Baik, Sobat Tani dan teman-teman, ini dia udah kita petik. Berhubung nggak ada yang memegang kamera, jadi kita sendiri yang petik dan tidak membawa tripod. Jadi waktu pemetikan kita tidak ambil videonya ya. Kita hitung bersama ini ya Sobat Tani. Ini klon Jarwo. Udah tua ya ini, walaupun hijau ini udah tua. Dan sudah mulai menguning. Ini dompolan paling besar nih. Kita hitung sama-sama berapakah. Dan nanti akan kita uji bandingkan. Dan kita tutorialkan ya. Nanti kita sharingkan. Jadi klon apa saja yang wajib kita kembangkan. Jadi kita hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ini udah yang termasuk paling gede ya, 24 kali 2. Artinya ini hanya 48. Tidak sanggup mencapai 50 dompol ya.
Sedangkan yang di daun lebar itu 66. Dan kita pukul rata, dirata-ratakan. Yang berada di klon daun lebar itu 50 saja ya sobat tani. Kita pukul rata 50 per dompolnya ini. Jadi keuntungannya begini sobat tani ya. Akan kita jelaskan keuntungannya. Dan mengerjakannya kita harus teliti ya. Nah, jadi baik penyimpanan bahan, penyambungan kita harus teliti. Mas, supaya tidak pecah dompolannya gimana ya? Nah, itu ada triknya ya. Ketika saat moto yuyu, intinya bukan hanya moto yuyu saja ya. Ketika tunas cacing ini memenuhi bahan seperti ini, segera lakukan wiwilan. Tunas cacing ini harus dibersihkan, jangan sampai tumbuh besar ya. Nah, ini tunas cacing nih. Jangan sampai yang namanya tunas cacing ini tumbuh besar di antara sela-sela dompolan ini ya. Nah, contoh, ini contoh saja ya. Gini, jangan biarkan ini tumbuh di sela-sela dompolan ini. Inilah yang mengakibatkan terjadinya pecah dompol. Dan terlalu menggunakan banyak urea yang berlebih pada cuaca penghujan. Seperti itu. Jadi untuk sobat tani di mana saja Anda berada, marilah kita belajar ini perlahan-lahan ya. Nah, bertahap belajarnya agar tidak mumet ya di kepala. Terkadang ada yang berkomentar juga, Mas terlalu muter-muter jelasinnya. Jadi begini ya sobat tani, terkadang kita hanya simpel menjelaskan, akan tetapi banyak ya di luaran sana belum maksud. Nah, jadi kita terlalu panjang juga disangkanya muter-muter, seperti itu ya sobat tani. Jadi itu ada pilihan pada sobat tani masing-masing ya. Well ya, nah, terserah pada sobat tani. Di sini saya hanya berbagi sharing dan menjelaskan. Dan tujuan saja hanya menginginkan sobat tani di seluruh Nusantara Indonesia ini maju ya dalam hal bertani kopinya. Hanya itu saja yang saya inginkan ya. Mudah-mudahan yang selalu stay tune, selalu menonton video channel Kopi Jalan Santuinya, saya doakan bisa naik haji semua ya. Amin, Allahumma amin tentunya. Jadi baru klon 3 tersebut yang kita uji bandingkan, mengacu 50 dompol itu atau 50 gelondong ini ya. Itu kita pukul ratakan. Yang di daun lebar sebetulnya lebih ya, 66 kemarin kita hitung. Akan tetapi yang namanya dompolan tuh kan kita tidak bisa ratakan ya, atau dompolan itu tidak rata semua 66. Jadi kita perkecil lagi yang namanya dompolan menjadi 50 dompol ya. Alhasil kita hitung hanya membutuhkan 40 dompol ini. Nah, jadi kok 3 ranting bisa 1 kilo? Jadi hitung-hitungannya 3 ranting bagi yang mencapai 14 dompol. Kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oh, bahkan ini lebih ya, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, sobat tani, kita hanya membutuhkan 14 dompol, 3 ranting. Untuk isi dompolannya 50 itu sudah 3 kg. Cuman butuh 1, 2, 3 ranting. Nih, 1 kg. Dengan satu syarat, dompolan ini tidak boleh pecah gogos ya. Kemarin sudah kita bahas. Pecah gogos seperti apa, Mas? Seperti ini nih. Nih, ini namanya pecah gogos. Atau dompolan pecah, tidak bulat seperti ini. Dengan bisa dirata-ratakan 50 dompol
atau 50 gelondong per dompol ini di daun lebar hanya membutuhkan 3 ranting ya. 3 ranting. Bagi yang penyimpanan pun tepat, penyimpanan di bulan 10 dan 11. Nah, jadi di sini sobat tani ya, untuk penyimpanan bahan dan penyambungan harus kita tepatkan ya. Contoh, ini bulan 11 nih. Masih rekomendasi bulan 11 itu nantinya akan dompolannya tembus ya 14 dompol. Kalau tidak percaya sobat tani, buktikan sendiri ya, karena kita sudah menguji cobakannya, baru kita publikasikan kepada sobat tani ya. Oke, mari kita belajar tani kopi itu dengan sungguh-sungguh ya sobat tani, mengingat hasil pertanian kopi itu hanya 1 tahun sekali. Jadi kita harus teliti dalam merawat. Nah, jadi keuntungan dompolan besar itu kita tidak perlu banyak dahan. Cukup 3 ranting saja sudah mencapai 1 kilogram. Kok bisa mas? Ya, bisa ya sobat tani, mari kita belajar, mari kita pahamin. Akan kita perjelas di sini ya. Kok bisa mas 3 ranting 1 kilogram? Seperti apa hitung-hitungannya? Jadi hitung-hitungannya sudah kita uji cobakan atau riset ya bahasa gaulnya. Oke. Sudah kita uji cobakan, sempat beribet. Yang mana 1 kilogram itu hanya membutuhkan 100 dompolan ini ya. Akan tetapi dompolannya yang isinya 20 gelondong ini ya, 20 gelondong ini. Jadi yang dibutuhkan 100 dompol. Wow, lumayan banyak ya mas. Iya, banyak. Itu yang 20 dompol. Bagaimana yang dengan 50? Yang terdapat di daun lebar, Mega Tanjung, dan klon Besemah. Yang dari Mas Leo Anggara Pagar Alam ya. Saya ucapkan terima kasih buat Mas Leo nih, udah COD ke Lampung Barat. Nah, jadi yang dompolannya ini 1 dompol tembus 50 hanya membutuhkan 40 dompol saja 1 kilogramnya ya. Wow, lumayan sedikit ya. Tadi 100 banding 40, jadi bagi 2 lebih dong ya. Kalau yang per dompol ini 50 isinya, hanya membutuhkan 40 dompol saja ya kalau 50 isinya, yang mana terdapat di klon daun lebar Mega Tanjung Besemah. Nah, baru itu ya yang kita riset dan kita uji bandingkan. Baik sobat tani dan teman-teman, jadi itulah keuntungannya kita menyambung dengan dompolan besar dan kulit tipis. Seperti itu keuntungannya ya. Kalau dompolan besar itu 3 ranting aja sudah masuk 3 kilo. Jadi ketika dipandang oleh orang seperti tidak ada buahnya ya. Kok sedikit sekali nyimpen bahannya. Tetapi rahasianya adalah di dompolan yang bunder ya. Kita utamakan beribet, kita utamakan dompolan yang bulat. Semakin sedikit bahan itu nutrisi semakin banyak terpenuhi ya sobat tani. Baik sobat tani, sebetulnya ini belum cukup untuk menjelaskan, akan tetapi mengingat durasi yang cukup lumayan panjang, yang dikhawatirkan adalah bosan ya sobat tani belajarnya. Oke, jadi kita lanjut di next video selanjutnya saja. Untuk konten video sore kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Ada hal positif, mudah-mudahan ada hal positif ya yang bisa diambil. Saya tutup dan akhiri dulu untuk videonya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.